Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat menjalankan akidah pembelajaran hari ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap dicurahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang terhormat Ibu Dr. Fartika Ifkria MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nasihatul Fadilah, yang kedua Dayumna Ramadanti, dan yang ketiga yaitu Nasrin Amelia Sari. Di sini kami akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat memiliki arti sepatah kata atau sekelompok kata yang mengutarakan suatu pikiran atau perasaan. Sedangkan efektif memiliki arti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, gunanya. Jadi, kalimat efektif adalah suatu kata atau kelompok kata yang dapat mengutarakan suatu pikiran atau perasaan dengan memiliki efek, akibat, pengaruh, atau guna. Tepat sasaran dan juga dalam susunannya harus benar. Nah, selain itu juga, berdasarkan definisi kalimat efektif menurut para ahli yaitu dapat kita simpulkan bahwa suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca kalimat tersebut. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam membuat kalimat efektif. Di sini syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama, kesepadanan dan kesatuan. Yang kedua, kesejajaran. Dan yang ketiga, penekanan dalam kalimat. Keempat, kehematan. Dan yang terakhir adalah kevariasian. Kita mulai dari yang pertama, kesepadanan dan kesatuan. Untuk dapat mencapai kesepadanan dan kesatuan dalam kalimat efektif, perlu diperhatikan beberapa hal karena kesepadanan ini memiliki ciri. Ada 6, yaitu yang pertama, memiliki fungsi subjek dan predikat, yang kedua kata penghubung intrakalimat dan antar kalimat, dan yang ketiga gagasan pokok, keempat penggabungan dengan menggunakan kata yang dan yang kelima penggabungan menyatakan sebab dan waktu, dan yang terakhir yaitu penggabungan kalimat yang menyatakan hubungan akibat dan tujuan. Syarat membuat kalimat efektif yang kedua yaitu kesejajaran. Kesejajaran yaitu penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Syarat yang ketiga di sini yaitu penekanan dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat yaitu seseorang pembicara biasanya akan memberikan penekanan pada bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi. Syarat keempat yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan itu menyangkut gramatikal atau makna kata. Dan syarat yang terakhir dalam membuat kalimat efektif yaitu kevariasian. Kevariasian dalam membuat sebuah tulisan, kevariasian sangatlah penting. Karena kenapa? Hal tersebut dikarenakan apabila tulisannya panjang, pembacanya akan merasa bosan. Oleh karena itu, kevariasian sangatlah penting agar sang pembaca tidak merasa jenuh saat membaca tulisan sang penulis. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif di sini ada 7. Yang pertama, kesepadanan struktur. Yang kedua, keparalelan bentuk. Ketiga, kecermatan. Keempat, ketegasan. Yang kelima, kepaduan. Yang keenam, kelogisan. Dan yang ketujuh, kehematan kata. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan di sini dalam kalimat ini diperjelaskan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Nah, ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal.
Dan yang ketiga adalah beberapa kata penghubung intrakalimat. Yang pertama adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan kata depan, di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagiannya di depan subjek. Contohnya, bagi semua kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour itu tidak efektif. Contoh yang kedua, semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour, itu baru efektif. Dan yang kedua yaitu tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa, itu tidak efektif. Yang efektif gimana? Yaitu dalam pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh warga desa, itu baru efektif. Dan ciri yang terakhir yaitu beberapa kata penghubung intrakalimat. Beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan, tidak digunakan pada kalimat tunggal, misalnya sebagai berikut. Kami datang agak telat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kata sehingga merupakan kata penghubung intrakalimat, sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Perbaikan terhadap kalimat itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk atau dengan mengganti kata penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti contoh, kami datang agak telat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu contoh yang pertama. Yang kedua yaitu kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu contoh yang kedua. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Itu tidak efektif. Contoh yang kedua, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Itu baru efektif. Ciri kalimat efektif yang selanjutnya yaitu kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. Selanjutnya adalah ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang tonjolkan itu di depan kalimat, di kalimat awal. Yang kedua, membuat urutan yang bertahap. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengulangan kata atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang kelima, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Ciri kalimat efektif yang selanjutnya yaitu kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak pecah-pecah. Selanjutnya yaitu kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Penghormatan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Yang ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor keefektifan kalimat. Faktor-faktor di sini ada 3. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang ketiga yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.